Kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk, dan tanggal 13 Agustus 2023 ya, kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Nah, kemudian pembiaran lanjutannya adalah ketika sudah ketemu sumber pencemarnya, itu didiamkan. Bahwa kota yang baik itu sebenarnya adalah kota yang tidak memanjakan kendaraan bermotor. Kota yang layak dihuni sama orang, ya, bukan dihuni sama mobil dan motor. Ya, kemungkinan kalau kendaraannya ganti listrik semua mungkin agak mendingan kali ya. Namanya komplek DPR. Oh. Ya, dekat tinggi rel. Ya, dekat tinggi rel DPR. Ramai terus ya Bang tadi ya Pak? Iya, saya mulai tahun 90, tapi 90 tahun 2006 saya istirahat kan, narik lagi. Saya ada kerja ya di kebun di mertua dulu di kampung, cuman kebun itu ya hasil karet kurang. Terus saya merantau lagi ke sini ya. Biasanya sih paling cepat jam 7 ya. Jam 7 pagi. Nanti ini ya duhur istirahat sampai asar, habis asar saya keluar lagi sampai jam 10. Sama sih 2 tahun saya narik becak dulu. Setelah narik becak baru bajai. Sudah coba kerja yang lain tapi nggak bisa. Kalau selama bawa bajai biru ini ya dekat-dekat aja sih. Paling perkantoran-perkantoran. Di kantor Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan. Kadang-kala ke pasarnya, Blok A, Blok B, gitu. Dan sekitar Tanah Abang, ada di Kota Bambu, di Tomang, di Roksi, lah itu sekitar itulah. Ya sering bersinggungan dengan sama-sama sopir bajai, sama kendaraan lain. Ya, apalagi yang sekarang tuh banyak kendaraan Gojek itu ya. Yang sering sama Gojek sih, Gojek motor ya terutama. Awalnya saya ke kantor itu menggunakan kereta. Jadi karena dari rumah itu nggak jauh stasiun kereta, jadi saya bisa naik kereta terus turun di stasiun Palmerah. Nah dari situ nyambung lagi biasanya kalau zaman dulu entah itu pakai Gojek atau pakai bis gitu ya ke kantor. Bersepeda yang secara khusus untuk transportasi itu sebenarnya lebih sering dilakukan itu setelah tahun 2019. Tapi karena digunakan enak juga di jalan gitu ya, dan bisa mempersingkat waktu untuk bike to work, jadi saya coba pakai kantor dan lama-lama keterusan gitu, enak gitu.
kalau misalnya saya persiapan mau bike to work gitu ya, ke kantor menggunakan sepeda, sebenarnya kalau orang yang belum terbiasa itu akan merasa agak ribet. Pertama dia harus nyiapin sepedanya gitu kan, ya minimal semalam sebelumnya atau sebelum berangkat kita kalau udah pasti siap bisa langsung jalan. Terus yang kedua mungkin kadang-kadang orang merasa itu tadi basah ya, keringetan. Nah biasanya di antisipasi itu kita berangkatnya itu bawa baju ganti. Nah atau nyimpen baju di kantor. Jadi misalkan kalau di kantornya itu bisa mandi, kalau dulu tuh zaman waktu saya masih di Sudirman itu saya ke kantor itu pakai baju celana pendek, kaosan biasa ya. Nah, terus goes, basah kan keringetan, terus saya mandi di kantor. Habis saya mandi, saya ganti baju, udah jadi fresh lagi. Buat kita para para pekomuter yang menggunakan sepeda, kendala utama di jalan itu sebenarnya lebih ke keamanan. Jadi karena banyak jalan-jalan di Jakarta itu yang belum terproteksi atau belum ada infrastruktur jalur sepeda yang khusus gitu ya. Nah tapi di luar itu sebenarnya kita sendiri nggak mau dengan adanya bahaya seperti itu, kita juga nggak mau semerta-merta berhenti gitu. Tiba-tiba kita jadi takut, aduh gini ya bahaya ada, tapi di sisi lain kita juga punya precaution ya, jadi kita punya antisipasi. Paling sederhana misalkan menggunakan helm gitu ya, jadi kalau memang ketabrak, kebentur kepalanya itu tidak geger otak misalkan gitu. Sampai benar ya seperti ini, sore asar tadi nggak panas banget. Tapi kalau tadi misalnya mangkal jam segitu kira-kira dapat misalnya berapa menit Pak? Atau malah 1 jam? Kadang sebelum hari udah dapat, kadang sesudah maghrib. Ya. Paling lama jam 3. Iya. Berarti kalau rata-rata perharinya itu dapat berapa penumpang Pak? Kalau sekarang paling sekitar 6 atau 5, 6 sampai 7 lah, nggak sampai 10 kan. Iya. Bahwasannya memang kondisi polusi udara itu sampai saat ini masih tinggi ya, dan bahkan 2018 pun tinggi, 19 tinggi, 20, bahkan pas COVID-19 kemarin pun masih tinggi sebetulnya. Cuman memang tidak timbul di permukaan aja gitu kan soal polusi udara gitu. Mungkin karena dulu sosial media belum sekencang-kencangnya sekarang, terus sekarang juga ditambah lagi masyarakat sudah semakin aware sama isu polusi udara, jadi sekarang gaungnya lebih kencang lagi. Nah, kalau nggak salah sebelum 2019 itu ada teman-teman dari Koalisi Udara Bersih Jakarta, kalau nggak salah namanya itu, dari beberapa NGO juga dan personal gitu ya, itu menggugat pemerintah Indonesia, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar memperbaiki kualitas udara di Jakarta dengan cara berbagai macam. Jadi kita justru menagih solusi dari mereka. Seperti yang kita tahu kan sumber polusi udara Jakarta ini macam-macam ya. Ada yang dari luar Jakarta, dari PLTU misalkan. Ada yang dari industri. Nah, daerah-daerah industri kalau teman-teman main ke Jakarta Utara, itu kan bongkar muat, banyak kontainer, banyak alat-alat berat, segala macam. Dan juga industri-industri yang lagi bangun gedung. Itu pengawasannya sangat minim. Jadi kalau di luar negeri itu, ambang batas polusi udara yang keluar dari industri itu selalu dipantau, dan kalau mereka melanggar itu diberi sanksi. Nah, di Jakarta dan di Indonesia ini itu sanksinya sangat kurang. Makanya polusinya itu mereka seolah-olah nggak ada batasan tuh, lebih parah. Negara ya, pemerintah itu punya keberpihakan, tidak bias kelas, itu yang pertama. Lalu yang kedua, menyoal bagaimana bentuk-bentuk pembiaran hukum itu tidak terjadi lagi. Karena kondisi ini murni, saya melihatnya adalah pembiaran.
adanya pembiaran hukum. Ya terutama di Jakarta Pusat ya, karena banyaknya kendaraan, dari emisi kendaraan itu kan ada yang pakai bensin, pakai gas ya, itu yang mungkin yang jadi pengaruh. Ya diantaranya karena masih pakai gas kan, kecuali mungkin kalau sudah pakai listrik ya mungkin ya. Ini pakai gas walaupun nggak kelihatan masih ada ya. Sebenarnya kita sebagai pesepeda itu dirugikan nggak? Sangat dirugikan gitu. Jadi kita yang sebenarnya ingin menjadi solusi bukan polusi. Kan kalau tagline-nya Bike to Rock itu solusi tanpa polusi gitu ya. Nah, kita memang memberikan solusi gitu. Kita pakai sepeda, kita nggak mengeluarkan polusi gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga korban dari polusi gitu. Nah, misalkan contoh paling sederhana adalah kita lagi di jalan gitu ya, terus depan kita ada motor, ada mobil. Apalagi zaman dulu waktu di Jakarta itu masih ada Metro Mini, Kopaja, wah itu emisinya parah banget kan. Dia keluar knalpot itu aja warnanya hitam. Sekarang udah relatif mendingan. Kalau polusi itu mungkin tukang baja nggak begitu pengaruh sih ya. Mungkin karena sudah biasa. Tapi yang sering itu hanya angin. Masuk angin, begal-begal badan itu ya sering. Kalau napas, kalau pernapasan alhamdulillah nggak masalah ya. Faktanya apa ya? Faktanya sekarang ada polusi udara dan lain sebagainya. Kalau ini dijalankan, ya kemungkinan itu sedikit akan gitu terjadi pencemaran kan gitu logisnya. Gitu, nah itu dibiarkan. Nah kemudian pembiaran lanjutannya adalah ketika sudah ketemu sumber pencemarnya itu didiamkan. Kenapa Pak? Dari kasus itu akhirnya waktu itu teman-teman menggugat pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara dengan cara pertama memperbaiki kualitas udara yang keluar dari industri kayak PLTU, kayak industri yang tadi ya bongkar muat, termasuk dari yang keluar dari kendaraan bermotor juga gitu. Makanya sekarang ada uji emisi, ada imbauan pemerintah untuk mengganti ke moda elektrik. Ya kemungkinan kalau kendaraannya ganti listrik semua mungkin agak mendingan kali ya. Nah. Untuk mengisi ruang-ruang yang tanda kutip kosong, contohnya, saya rumah jaraknya 2 km, 3 km dari stasiun kereta. Itu kita bisa isi dengan sepeda. Bahkan yang lebih signifikan sebenarnya adalah harusnya kita bertransformasi dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. DKI itu punya MRT, punya LRT, punya BRT, bus rapid transit ya, kayak Transjakarta itu jaringannya udah benar-benar sebenarnya udah hampir mengcover 70% wilayah Jakarta. Sekarang gimana caranya orang-orang yang punya kebiasaan menggunakan transportasi biasa, transportasi pribadi, itu di switch menjadi ke transportasi publik.